Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawzil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Baudin an-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah ila hadrati Imam Zainuddin Al-Malibari Syekh Bakri Syata wa ila hadrati khusun ila ruhi man bana hadal masjid Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Ki Ageng Sedong Rapiak Panembane Sonopati Ki Ageng Manahan Ki Ageng Selawian Ki Ageng Selo Ki Ageng Desmendawa yang Prabu Brawijaya Khamis wa ila hadrati ruhi yang Maulana Maghribi Ki Ageng Sokotaro wa usulihim wa furihim wa ila hadrati yang Dewi Retno Rasulullah wa usulihim furihim wali jami'i man bana wa ila jami'a ahli kubur man hadara bi hadzal majlis mubarak wa khususan masyayikh al-Riboya masyayikh Kuwakian masyayikh al-Mat Maghridan masyayikh Mauna Sari masyayikh Fakir Manselo masyayikh al-Nabi masyayikh Darul Faraj Jogolo Kudus masyayikh Astamah Jokarang masyayikh Patok Kediri wa usuli wa furhin wa ila jasadi wa ruhi abi wa ummi wa syihri wa zawjati abni Abdullah Muhammad Fakih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. Kita sudah sampai pada halaman 256 kitab Fathul Mu'in. Kami menggunakan kitab Wi'anah cetakan DKI jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita lan den syaratake li wujubi zakati kedue maring kedue wajib zakat fi dzahabi. Amun ke belabas ini. Tajibu wajib apa zakat ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Jadi zakat itu diwajibkan untuk setiap orang muslim. Tidak boleh kalau orang muslim itu tidak boleh bagi orang yang mengaku muslim kemudian dia tidak mengeluarkan zakat. Ini merupakan perbuatan yang dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi fariidatus shadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Kenapa? Karena sebagaimana ada sebuah hadis sahih dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya sedekah ini atau zakat ini merupakan sesuatu yang telah difardukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menjadi dalil mentakhsis daripada ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena kalau pakai ayat tersebut mungkin masih terjadi perbedaan pendapat. Oh enggak, ayat ini itu berbicara sedekah biasa. Ayat ini berbicara infak. Ayat ini berbicara bla bla bla. Cuman di dalam ayat tersebut itu kemudian untuk masalah zakat dikhususkan lagi menggunakan sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab I'anatul Talibin. Walau ghairu mukallafin lan senajan durung mukallaf. Dan zakat itu menurut Imam Asy-Syafi'i wajib walaupun bagi orang yang belum balik. Jadi walaupun belum balik wajib zakat, apalagi sudah balik. Nah, bagaimana kalau orang itu belum balik, misalnya dia gila atau misalnya dia berupa anak kecil, maka dia wajib zakat dengan orang tuanya yang kemudian menzakatinya. Jadi misalnya jenengan gadah putra jenengan diparingi emas kali tiang niku sebanyak 100 gram. Dimiliki putra jenengan selama setahun. Kemudian tidak dipakai dan seterusnya. Karena walaupun anak jenengan masih kecil belum balik, maka tetap wajib dizakati. Sing zakati jenengan tajibno le tak paringi kalih fakir miskin dan seterusnya niku. Wa kharajalan jabaake bil muslimi kelawan syarat muslim apa sapa al kafiru kafir al asliyu kang asli. Jadi mengecualikan di sini adalah orang muslim kafir yang asli. Pak, berarti ada kafir yang tidak asli? Ada.
Kafir yang tidak asli itu adalah yaitu ihtaroza bil asli anil murtad, yaitu orang murtad. Itu kafir yang tidak asli. Andai kan ada orang Islam kemudian misalnya ya 20 tahun, umurnya 20 tahun dia murtad, murtad, kemudian dia itu masuk Islam lagi di usia 30 tahun, maka selama dia murtad wajib membazar zakat yang pernah ditinggalkan. Loh Pak, kok sakit ngoten Pak? Ini kita tahlidun, kata guru kami di Hadramaut, tahlidun, biar tidak menyepelekan, tidak sedikit-sedikit murtad Islam. Termasuk sholatnya juga wajib diqodho. Selama dia kafir wajib diqodho, di tahlidun. Kenapa? Karena kalau harta mungkin kalau dia kaya gampang atau gampang. Tapi kalau sholat kan tidak, dia harus berikhtiar. Cuman ya tentu Islam tidak memberatkan bagi yang pernah kafir dan kemudian masuk Islam kembali. Nanti bisa kami sampaikan bagaimana cara mudahnya, cara ringannya kemudian mengqodho sholat yang pernah ditinggalkan. Fala yalzamu mangko ora wajib hu ingman apa ikhrajuha ngetokake zakat. Bagi orang kafir yang asli, memang sejak kecil dia kafir, mboten wajib zakat. Tapi kalau misalnya dia itu kafirnya ghairu asli atau kafirnya berupa murtad, maka menurut Imam Asy-Syafi'i yang dinukil dari kitabnya Imam Bakri Syato, dia wajib untuk mengqodho zakatnya. Seperti itu. Ini di kitab Hasyiah Yanatut Thalibin, wa in wajabat ali ba'da, dikatakan wa in mata murtadan bi alla malun lahu min hainir ridati wa yakunu fai'an. Lah dikatakan misalnya andekan dia itu mati dalam keadaan murtad. Andekan dia mati dalam keadaan murtad dan dia selama hidup itu memiliki hartanya menjadi fa'. Hartanya menjadi fa'. Apa itu fa'? Nanti akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, agak detail tentang hukum fa'. Nah, falyalzamu ikhrajuha bima'na ay annahu la yutalibu biha fid dunya fala yunafi anha talzamu min haitsu innahu yu'aqibu ala tarikiha fil akhirah. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya orang kafir itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Orang kafir asli. Lah kenapa tidak wajib? Karena nanti ingkarnya kepada Allah dari zakat dalam bentuk kafirnya akan diganti dengan iqab, dengan siksa yang pedih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bolak-balik kula matur, orang yang ingkar terhadap zakat, jahada amidan aliman, maka batulat Islamu. Dia tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Dan dia tidak boleh dimakamkan di kuburannya orang Islam. Nah niki lho Pak. Kalau man jahada sholata amidan aliman batalat Islam. Termasuk sholat. Kalau ada orang kemudian ingkar kepada sholat, ngapain sholat? Enggak penting. Kalau aku malah sholat itu beda hukumnya dengan ngapain sholat enggak penting. Itu berbeda hukumnya. Kalau aku malah sholat, maka dia masih andaikan dihukum mati di dalam Islam, dia tetap dikubur di kuburannya orang Islam karena masih dianggap Islam. Dia hanya malas saja. Tapi kalau sampai jahid, sampai mengatakan ngapain zakat, ngapain sholat, maka batulat Islamu dan dia tidak hanya dilarang untuk disolati, dikafani, dimandikan, bahkan haram dikubur di kuburannya orang Islam karena dianggap kafir dan orang kafir tidak boleh dicampur kuburannya dengan orang Islam. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan, di dalam kitab i'anahnya bahwasanya babiyat kabaqiyatil furu'i al-muttafaq alaiha. Hal ini hampir sama dengan kemudian bab-bab furu' yang lain yang mana tentu kemarin telah kami sampaikan tentang bab sholat. Nanti bab puasa juga sama. Walau ba'dal islami lan senajan ing dalam sa'wuse Islam ay fal yalzamu ay yukhrijaha liqauli ta'ala kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Dikatakan kenapa orang kafir yang mana dia baru masuk Islam, kafirnya memang pertama kali masuk Islam, bukan kafir masuk Islam karena murtad, setelah murtad tidak wajib karena ada ayat turun, karena ada ayat surat Al-Anfal ayat 38 dikatakan, katakanlah kepada mereka orang-orang yang kafir apa-apa yang kemudian sudah lewat, ya, yang tahu yufar lahum ma qad salaf, sesungguhnya Allah mengampuni semua yang mereka belum berkerjakan. Jadi nek enten tiyang
30 tahun baru masuk Islam, maka selama 30 tahun hidupnya nggak pernah sholat, nggak apa-apa, sudah dimaafkan. Maka selama 20 tahun dia nggak sholat, telah dimaafkan dan seterusnya. Wa inna malam taskutil kafarah bil Islam di annaha mahdun musawwatun. Dikatakan fayam bayi an la yatrukaha ba'dal Islam fi khilafi zakah fa innaha wa in kana fiha musawwatun lakin fiha syaibatun muawadatun fi muqabalati ma fal kafaratu sya'nuha. Oke, kita enggak akan bahas di sini. Fala tajibu ala hurun muayyanun. Fala tajibu mengko ora wajib ala raqiqi ning atase budak li adami mulki krana ora onone miliki man. Kemudian tidak wajib zakat bagi seorang budak. Jadi kalau ada orang itu menjadi budak walaupun dia kaya raya, sekali lagi kalau ada orang itu budak walaupun dia kaya raya tidak wajib zakat. Karena syaratnya zakat itu tamamul milki, sudah dimiliki secara sempurna. Ini hampir sama dengan warisan, Pak. Ada orang meninggal, kemudian setelah meninggal dia itu warisannya nggak langsung dibagi, misalnya kan di tradisi Jawa. Nggak bagus sebenarnya. Kami sampaikan kemarin tidak bagus di bab kematian. Lah, kenapa? Ya kalau jenengan bisa yakin warisannya nggak dipakai. Kalau warisnya dipakai, jenengan berarti kan memakai harta milik bersama, dan ini dosa, nggak boleh. Makanya warisan itu bagusnya segera dibagi biar tidak terjadi khosok. Lah, kok ternyata misalnya si A ini sebenarnya dapat warisan, tapi nggak dibagi-bagi sampai 3 tahun, ya tidak wajib zakat. Karena wajibnya zakat itu ketika sudah tamamul milki, mbok cekel dewi, ngoten. Sami nanti kalih jenengan misalnya kagungan emasnya lupa naruh, atau jenengan kagungan sesuatu yang wajib zakat tapi lupa naruh. Ini apakah wajib dizakati? Maka wajib dizakati tapi nunggu kalau ketemu. Kalau belum ketemu belum wajib zakat. Kalau takjil zakat dulu bagaimana, Pak? Betul nopo-nopo. Misalnya jenengan kagungan emas 100 gram, aduh di mana ya lupa naruhnya. Dicari sampai 10 tahun mboten kepethuk, Pak. 10 tahun yang kepethuk, maka tahun ke-10 itu silahkan dizakati 2,5%, dikurangi 2,5% terus selama 10 tahun. 2,5% berarti tahun kedua kira-kira tinggal 97,25. Diambil 2,5% lagi dari 97,25 dan seterusnya gitu. Nah, walaupun nanti ada pendapat di dalam fikih al-madzahibil arba'ah yang mengatakan enggak, pokoknya tetap wajib dizakati walaupun barangnya hilang, enten ngoten niku. Tapi kita tidak merekomendasikan pakai itu karena memang dalam mazhab Syafi'i kalau barangnya belum ketemu enggak dizakati. Ada orang tanya kepada kami, saya itu punya seorang istri, istrinya kabur entah kemana. Padahal istri ini kan mau natih seseorang yang wajib kita nafkahi. Apakah wajib saya zakati? Kalau kita melihat tekstualnya mazhab Syafi'i, selama istri jenengan belum kembali, ya tidak wajib zakat. Tapi nanti kalau setelah setahun ngilang, tiba-tiba balik melih berjudul, maka jenengan wajib zakati kalau dia belum wajib zakat. Paham nggih, Pak nggih? Seperti itu nggih. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, Bapak-bapak yang kami muliakan, zakat itu boleh kita itu hanya boleh menzakati orang yang kita ampu saja. Anak kita, anak yang masih diampu, anak yang masih dibiayai. Atau misalnya orang tua kita yang kita ampu, yang kita biayai. Maka mereka yang boleh kita zakati. Misalnya kok jenengan kagungan putra jenengan kok pun dewasa, pun omah-omah piyambak, kok dia memang sudah hidup sendiri, jenengan nggak boleh menzakati dia, kecuali harus minta izin. Nak, mengko tak zakati ya nak ya, iya lah baru boleh jenengan mengeluarkan zakat atas nama dia. Tapi kalau misalnya kok jenengan mboten matur, mboten ngendika, nak mengko tak zakati kok tiba-tiba jenengan dalke zakat, maka tan akid bi shadaqatin nafilah, maka hukumnya menjadi sedekah biasa. Kecuali kalau anaknya sudah omah-omah tapi ngapunten masih dalam pengampuan. Jadi belum bisa hidup sendiri, anak tersebut belum bisa dapat pekerjaan sendiri dan memang masih disubsidi sama panjenengan, jenengan berhak menzakati walaupun tidak izin kepada dia. Dan ini yang harus kita sampaikan. Dulu kula niku pernah dizakati sama orang tua
Padahal kula saat itu ya sudah hidup omah-omah sendiri terus. Nah, orang tua saya lupa, ya Allah, ya sampean sudah omah-omah sendiri. Nah, ini kemudian menjadikan saya harus ngetokke lagi karena yang kemarin belum sah. Wa kharaja bil muslim fala tajibu dikatakan wa kada al muqattab wa kada lan koyo mengkono hur iku al muqattabu budak muqattab. Jadi sebagaimana budak muqattab juga enggak boleh. Budak muqattab niku seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya kalau dia itu bisa membayar sekian. Dak budak, kamu tak merdekakan ya kalau kamu bisa membayar kepada saya 100 juta rupiah misalnya. Nah, maka walaupun dia sudah membayar sampai 90 juta, dia belum wajib zakat walaupun kaya. Kenapa? Karena budak muqattab itu lidik fi mulki, karena kepemilikannya yang masih lemah. Wala talzamulan ora wajib sapa sayyidu tuane man. Tuannya juga tidak wajib. Jadi tuan ini tidak wajib menzakati budaknya, berbeda dengan orang tua yang wajib menzakati anaknya. Li annahu krana temen stuni sayyid iku ghairu malikin ora duweni hak miliki. Kenapa? Karena walaupun tuannya ini adalah si fulan ini tuannya si budak, tapi harta tersebut tidak sepenuhnya menjadi miliknya tuan, sebagaimana harta tersebut juga tidak sepenuhnya menjadi miliknya si budak. Jadi hartanya budak nih Pak, dalam hukum Islam itu separuh miliknya tuan, yang separuh miliknya budak. Maka tasarrufnya seorang abd, tasarrufnya seorang amat itu dalam syariat Islam tidak sah. Ada budak melakukan jual beli tidak sah kecuali harus dapat izin dari tuannya. Niki budak. Cuman kita tidak akan membahas panjang karena memang tidak ada di zaman sekarang. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR International Conference Civil and Political Rights yang mana sudah tidak ada perbudakan di negara Republik Indonesia. Berarti teng negara lintu tasih enten Pak, enten. Jadi yang meratifikasi undang-undang itu terakhir kalau membaca niku 175 negara. Berarti kan masih ada beberapa negara yang belum menyetujui meratifikasi niku napa? Mengiyakan. Lah ngoten lah. Bahasane wong desa mengiyakan ngoten napa lah. Walau ghairu madrubin. Kemudian fi dhahabin yang wajib dizakati itu adalah di dalam urusan emas. Walaupun jumlahnya itu di dalam emas yang jumlahnya murninya mencapai 20 miskol. Khilafan liman za'ama ikhtisasuha bil madrub balagha qadra kholisihi 20 miskola. Bapak-bapak yang saya muliakan, emas itu wajib dizakati kalau mencapai 20 miskol. Biwazni makata tahdidan. Dengan ukuran yang pasti harus 20 miskol. Pinten falona kosofi mizanin watamma fi akhara fala zakata. Misalnya jenengan itu punya emas ragu-ragu, berapa sih? Mas saya ini kayaknya 20 miskol, kayaknya ragu-ragu mboten wajib zakat. Yang wajib zakat itu harus tahdid, dan tahdid itu yakin. Itu 20 miskal. Lah, 20 miskal niku pinten? Dikatakan isnani wa sab'una habbata sya'irin mutawassitatin. Di dalam kitab yang lain gampangin niku pinten? Anten sing ngendika 85 gram emas. Pokok jenengan kagungan emas 85 gram wajib dipun zakati. Nah, kurang dari itu tidak wajib zakat. Kalau gak ada rencang. Rencang niku uri, jadi dia memang menapa nggih investnya itu di emas Pak. Jadi dia beli emas 80 gram, itu 83 gram kurang lebih nggih, itu diatasnamakan dia si A gitu ya, si namanya si titik-titik A. Nah kemudian biar tidak terkena zakat, dia beli lagi 83 gram emas diatasnamakan istrinya. Kemudian dia beli lagi 83 gram emas di atasnamakan anak pertamanya. Ini yang enggak wajib zakat karena kepemilikannya tidak sampai 85 gram emas. Karena memang kalau misalnya saya punya 83 gram, ya enggak wajib zakat. Walaupun istri saya pun 83 gram, anak saya pertama 83 gram, anak kedua 83 gram, mboten wajib zakat. Paham nggih? Mboten dihitung loh, mboten ditotal loh. Wah, hartanya saya sama istri ditotal, mboten. Tapi yang dihitung itu harta saya saja atau harta istri saja. Maka kemungkinan
bisa saja misalnya yang wajib zakat itu cuma istri tok bisa saja karena istrinya adalah orang kaya atau anaknya tok bisa saja. Misalnya anaknya dapat undian emas 100 gram. Maka walaupun jenengan mboten kagungan emas, anaknya ini yang wajib zakat. Paham nggih, Pak nggih. Jadi enten sing ngoten nggih enten. Jadi emasnya dibagi-bagi menjadi empat ponto. Dia punya 240 gram, tapi yang 80 atas nama suami, 80 atas nama istri, 80 atas nama anak pertama, 80 atas nama anak kedua. Gitu. Niki apa namanya ini ya makruh di dalam mazhab Syafi'i itu purik ini makruh. Purik namanya ini purik. Sami kalian jenengan niku misalnya ya. Emas itu kan wajib zakat kalau dimiliki selama setahun, Pak. Salah setahun kemudian tidak dipakai sama sekali. Kalau dipakai mboten wajib zakat. Jenengan kagungan 100 ketika 85 gram. Kok 85 gram niki 10 gram dipakai kerincing-kerincing untuk pengajian Masjid Agung. 10 gram yang lain dipakai pengajian RT. 10 gram yang lain dipakai pengajian RW. 10. Pokoknya 85 gram niku kepakai semuanya. Gak ketang sebulan sepindah, maka mboten wajib zakat sama sekali. Karena emas yang wajib zakat itu emas yang tidak dipakai. Paham ya Pak nggih? Seperti itu. Harta dagangan itu apa namanya wajib dizakati kalau dia berupa dagangan 2,5%. Ya sama dengan apa kepemilikan kan. Kalau harta dagangan itu nanti misalnya saya beli emas misalnya 100 gram, maka zakatnya barang dagangan ini niatnya beli untuk dijual lagi, maka emas ini tidak wajib langsung dizakati, kan nunggu setahun dulu. Sama dengan harta zakat ijarah setahun, setelah di akhir tahun dicek kira-kira modal plus untung atau modal plus rugi cukup nggak untuk membeli 85 gram emas. Kalau misalnya dia itu jualan emasnya itu untung 85 gram emas, ternyata di akhir tahun bisa di Haji Kerto menjadi 85 gram lebih, maka tinggal diambil 2,5%. Ini otomatis zakatnya dia dalam urusan perdagangan. Akhir tahun. Karena kalau emas tersebut yang jenengan maksud itu dagangan itu kemudian dizakati atas nama emasnya susah. Karena kembali kepada tadi emas itu wajib zakat kalau emas itu memang milik kita selama setahun. Misal jenengan tumbas emas tanggal 1 Syawal, Pak. 1 Syawal 100 gram. Di tanggal 29 Ramadan. Berarti kan 1 Syawalnya kurang sehari nih. Jenengan sadi 50 gram, jenengan tumbaske melih, Pak tak jual 50 gram, tak beli lagi 50 gram. Berarti 50 gram yang baru kan yang 50 gram yang satunya kan masih baru, Pak, masih sehari. Maka tidak wajib zakat sama sekali. Paham ya, Pak? Niki namine pokil atau purik. Menghindari ya. Makruh dalam mazhab Syafi'i, enggak sampai haram, makruh. Ini menghindari pajak. Ini ya apa namanya dimiliki setahun. Makanya kalau dagangan emas saya kira tidak akan sampai setahun dimiliki karena kan muter-muter terus terus niku. Dan kemudian dikatakan di dalam kitab ini wa kharaja minan dhahab, di dalam kitab yang lain saya mencatat mengecualikan emas itu adalah yaitu harta-harta lain yang selain emas seperti napa namanya perak, berlian, mutiara, intan, zamrud, kemudian napa namanya kitab intan dikatakan di dalam kitab Al-Madzhabul Arba'ah la tajibu fil jawahir kal lu'lu' wal yakut waz zabarjat wa nahwiha idza lam takun litijarati bittifaqil madzahib. Jadi mengecualikan emas maka tidak wajib zakat sama sekali untuk jauhar itu perhiasan yang bukan emas dan perak seperti halnya lu'lu' intan ya, kemudian yakut tidak wajib zakat, kemudian zabarjat, zamrud mboten wajib zakat, kemudian intan, mutiara mboten wajib zakat kecuali kalau memang itu diperdagangkan. Kalau diperdagangkan nanti wajibnya zakat perdagangan. Kalau ini tidak. Jadi kagungan
Misalnya jenengan menang undian apa namanya angsal mutiara sak truk misalnya, maka walaupun sak truk mboten wajib zakat kalau bentuknya mutiara, intan atau berlian. Tapi kalau emas wajib zakat. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini dikatakan laisa fi aqalli min ishrina dinaron syai'un wa fi ishrina nisfu dinarin. Dikatakan di dalam kitab ini apa dalilnya? Kenapa kok ishrina miskol? Karena ada hadis di dalam kitab Sunan Abi Dawud yang dinukil oleh Imam Bagir Syato dalam i'anahnya, tidak ada kewajiban apapun ketika kurang dari 20 miskol atau 20 dinar. Nah, kalau jenengan punya 20 dinar, maka zakatnya adalah yaitu separuh dinar. Kalau punya 20 dinar, zakatnya separuh dinar. Nah, ini hadisnya sahih di dalam kitab ini Mikyalul Madinah wal waznu Makkah. Nah, kemudian kenapa kok kita menggunakan 20 miskol? Karena ada hadis. Kenapa kok Imam Bagir Syato menggunakan kalimat 20 miskol? Karena ada hadis bahwasanya untuk kail, untuk hitungan mikyal itu menggunakan ukuran Madinah, sedangkan untuk ukuran timbangan menggunakan ukuran Mekah. Makanya kitab ini menggunakan bahasa miskol. 20 miskol yang ada di kota Mekah. Kalau di Indonesia kan sekitar 85 gram emas. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Syekh Zakaria wa waznu niswabi dhahabi bil asyrafi 25 wa subu'ani wa tusuk. Jadi 25 2/7 per 9. 25 2/7 25 gram 2/7 per 9. 2/7 per 9. Wa qala ta'ala miduhu syekhuna wal muradu bil asyrafi al-qayitsba wa al-qayitsbayi wa fi fiddatin balaghat mi'ati dirham. Bon, kita enggak akan membahas ukuran-ukuran negara yang lain, pokok Indonesia sakmonten. Sedangkan perak itu wajib zakat kalau jenengan kagungan 200 gram. 200 gram perak berarti wajib zakat. Kalau dalam ukuran Mekahnya itu khamsuna habbah wa khumusa habbatin. Jadi 2/5 50 2/5 habbah. Seperti itu. Fal asyaratu darahimu sab'atu mathaqil wala waqasu fihi makal mu'asyarat fayajibu fil ishrin wal mi'atain wa fi ma zada ala dzalika walau bi ba'di habbatin rubu ushrin li zakati. Bon, tadi kami sampaikan sama zakatnya 2,5%. Pokoknya emas kalih perak zakatnya 2,5% gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubu usyur itu seperapate 1/10. Seperapate 1/10 pinten niku nggih 2,5%. Nah, cara dihitung kalih matematika. Wala yukmalu ahadun naqdaini bil akhar. Wa yukmalu kullu nau'in min jinsin bi akhar minhu wa yaji'u jayyidin wa sahihun an radiin wa mukassarin bal ahwa afdal la aksahuma. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya tidak bisa logam satu itu menyempurnakan logam yang lain. Emas nggak bisa menyempurnakan perak. Misalnya jenengan kagungan 83 gram emas sama punya 199 gram perak misalnya. Pak, ini kan kalau peraknya dijual kan ya cukup untuk melengkapi emas, Pak. Nggak bisa. Pokoknya emas ya harus 85 gram, perak ya harus 200 gram. Walaupun jenengan kagungan perak kemudian perak 199 gram, emasnya 83 gram, tidak sampai, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ngoten. Seperti itu. Tapi kalau misalnya beda karatnya tetap bisa. Misalnya
emas yang sini karatnya itu sekian, emas yang sini karatnya sekian, maka nggak apa-apa selama sama-sama namanya emas, betul nopo-nopo. Perlu kami sampaikan bahwa tidak wajib zakat bagi barang yang mauqufah, jadi diwakafkan. Misalnya masjid Kubah emas, walaupun emasnya mungkin berkilo-kilogram, tidak wajib zakat karena sesuatu yang menjadi bagian masjid itu berarti hukumnya menjadi wakaf, maka tidak wajib zakat. Misalnya jenengan kagungan emas diwakafkan untuk Masjid Agung, maka tidak wajib zakat sama sekali. Ngoten. Wa kharaja bil khalis al mawshush fala zakata fihi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Kama yajibu rub'u usyri qimatil ardi fi mali tijaratin balaghon nisab fi akhiril haul. Di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya sebagaimana wajib mengeluarkan 2,5% sebagai zakat harta dagangan yang telah mencapai nisabnya di akhir tahun. Bon, yang kedua sekarang zakat dagangan. Niki Fathul Mu'in Bang. Fathul Mu'in itu kan dulu kan sebenarnya Imam Zainuddin kan tidak niat ngarang kitab niki Pak. Kitab ini ada 4 jilid sebenarnya. Jadi kan jilid 2. Kita sudah 2-3 tahun ngaji dapat jilid 2. Kitab ini kan sebenarnya kan ditulis catatan pribadi, jadi gurunya ceramah dicatat, jadi penting-penting. Lah kemudian disarai, dijelaskan, makanya tidak terstruktur sebagaimana misalnya kitab Fathul Qorib. Makanya tiba-tiba imam mengatakan zakat 2,5%, lah ngene. Lah baru disampaikan wa in malikahu biduni nisabin wa yudammu arribahu alhasilu fi asna'il haul ila asli fil hauli ilam yanid do ya ilam yanid do amma idza naddo bi ansara dhahaban aw fiddatan wa amsakahu ila akhir haul fala yudamma ila asli bal yuzaki al asla bi hauli. Ngeten. Syaratnya zakat tijarah itu adalah harus jual beli. Bersani matur kula jual beli. Tidak berarti apa? Tidak wajib zakat cuman jual tok atau tidak wajib zakat cuman beli tok. Misalnya jenengan kagungan dalem jenengan di sate jane payu 10 miliar. Tapi dijual selama 10 tahun. Apakah wajib zakat, Pak? Enggak laku-laku 10 tahun. Wajib zakat betul? Tidak, karena hanya menjual. Tidak jual beli, atau beli tok tapi tidak niat menjual, maka tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah saya niat ngambil di pasar Klewer sekian batik, kemudian niat mau saya jual, nah itu baru wajib zakat. Tapi nak jenengan misalnya aku tak nganu loh kolaan batik nang pasar Klewer niki, ngambil habis nih 100 juta kan ya seharga 85 gram emas lebih. 100 juta, mohon tak beli, mohon. Barang tekan ngomah, waduh ini beli tak rugi gopo. Niat dijual, wajib zakat mau mboten? Ketika beli dia enggak niat menjual. Ketika sampai rumah baru niat menjual, wajib mboten? Tidak wajib zakat. Paham ya? Kenapa? Karena syaratnya itu adalah ayakuna mu'awadhu. Ono niat mu'awadhu. Saya niat beli untuk saya jual saat itu juga. Paham ya Pak nggih? Aduh berarti ya pas kita kolaan rasa niat Pak. Nanti ngawur namanya. Niki pokil boleh pokil. Mboten asal ya ampun seperti itu ya. Kita ya ikut syariat saja, jangan mencari-cari celah ya. Cuman kami pengen menyampaikan makna tijarah itu seperti itu nih, bukan dalam rangka untuk menyampaikan cara-cara yang tidak dicintai oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi yang wajib itu adalah ketika jenengan ngambil saat itu untuk dijual seperti itu. Jadi soalnya kemarin enten sing telepon dalem kagungan dalem tenggene gentan bari di sate Pak. Sate niku mboten laku-laku selama 10 tahun. Nah, padahal rumah itu kalau diuangkan itu sekitar enggak sampai 10 miliar, sekitar 1 miliar. 1 miliar kan sudah mencapai 1 nisab lebih nih. Sudah mencapai 85 gram lebih. Nah, dia setiap tahun itu mungkin pernah konsultasi sama ustadz gitu ya. Terus wajib zakat itu, terus zakat terus. Waduh, lama-lama kan bangkrut ya. Walaupun rumahnya belum laku tapi setiap tahun harus mengeluarkan zakat 2,5%. 10 miliar 2,5%-nya 25 juta loh.
Dan ini kan langsung telepon dalam. Oh boten, saya bilang gitu. Karena jenengan hanya menjual, tidak jual beli, maka tidak wajib zakat. Paham ya? Begitu juga niki, napa? Jenengan misalnya, kalau misalnya, kecuali kalau ngeten, jenengan borong perumahan, tak borong. Niatnya mau tak jual lagi lah, itu baru wajib zakat. Borong perumahan mau dijual. Berbeda dengan jenengan kagungan tanah, misalnya 1000 meter. 1000 meter jenengan kotak-kotak, jenengan tembas koral, tembas nopo-nopo nggih, tembas peralatan-peralatan ada watul mabniyah, peralatan-peralatan bangun. Kemudian setelah itu jenengan bangun. Maka ini namanya menjual, bukan jual beli. Walaupun tadi koralnya dibeli, paham ya Pak nggih? Karena yang dimaksud di sini adalah bentuk jual beli itu antara yang dibeli dan dijual itu bentuknya sama, seperti itu. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, kemarin kula ngaos teng Jajar, niku agak sedikit diprotes. Pak, nanti sebenarnya masih nanti kita sampaikan, cuman ini hanya sekilas info. Jadi kalau yang wajib zakat itu kan kut ya, makanan pokok ya, beras. Kalau kita pertanian beras, jagung, yang ada bijinya nih loh. Kemudian kurma dan anggur. Kalau yang itu selain itu nggak betul. Jenengan kagungan apa sing nembe rame teng Karanganyar iki duren. Nah, jenengan kagungan wit duren masya 1000 wit. Nak menurut Imam Syafi'i nggih mboten wajib zakat. Ngoten. Lho Pak, kan kita beli benih itu untuk ditanam dan niatnya dijual Pak. Sekali lagi, beli benih untuk ditanam yang dijual, kan begitu. Sekali atau jenengan itu tumbas tumbas misalnya niki nama pian manuk emprit, kemudian diingoni setelah gede, kemudian bertelur. Telurnya kan memangnya dijual, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena yang wajib zakat itu adalah hewan itu hanya kambing, unta, kerbau dan sapi. Lah sedangkan ayam tidak wajib zakat, walaupun jenengan belinya ayam, tapi karena ayam tidak wajib zakat, walaupun akhirnya telurnya dijual belikan, tetap tidak wajib zakat. Paham ya? Kecuali kalau jenengan beli telur habis 85 juta rupiah, kemudian jenengan niat menjual, itu baru wajib zakat. Karena di sini jenengan beli ayamnya, yang dijual telurnya, maka tidak wajib zakat. Seperti itu. Sedangkan termasuk di dalam bab zakat tijarah itu adalah profesi yang memang dijual belikan. Maksudnya pripun Pak, jenengan misalnya punya keahlian untuk misalnya beracara di pengadilan, jenengan bisniskan itu keahliannya, maka wajib untuk dizakati, walaupun kemudian tidak semua keahlian kita kan kita profesikan seperti itu. Misalnya ada orang ceramah, saya yakin setiap orang ceramah tidak mungkin dia niat untuk mencari uang, tidak mungkin, rugi. Nah misalnya kok ternyata dia dapat sangu karena dia itu niatnya ceramah atau niatnya menjadi guru atau menjadi dosen, itu adalah niatnya mendharma baktikan keilmuannya kepada bangsa, kok enten sangu nih lah. Sangu niki bukan termasuk bagian daripada tijarah yang wajib dizakati. Yang wajib dizakati ngoten. Wah, saya tak niki yang wajib dizakati ngeten. Saya tak belajar sing pinter, mengko bisa saya bisniskan keilmuan saya. Bisa saya bisniskan. Maka kalau seperti itu baru wajib dizakati. Lah, berarti pripun Pak? Berarti memang yang membedakan itu niatnya. Niatnya. Kalau jenengan niat belajar, cung sampean belajar ngitenanan ya cung ya. Kok kuliah nak UNS, nak UGM, UI. Ben pinter, nak pinter mengko sampean iso dadi advokat, bisa jadi seorang notaris. Kamu kalau jadi notaris, wah laris sampean mengko. Didagangke lah laris keahliannya. Nah, ini baru wajib zakat. Jadi kalau dong sampean kudu kuliah ya. Nanti kalau kamu bisa menjadi seorang pengacara atau advokat, kamu bisa membela rakyat kecil, Mboten enten niat belas untuk memperdagangkan, maka tidak wajib zakat. Paham nggih Pak nggih?
Walaupun akhirnya kemudian pemerintah memukul rata semua pegawai wajib zakat 2,5%. Dan ini alimnya pemerintah di situ, kira-kira begitulah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga pertemuan kita menjadi sebab kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhidun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi kasirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi wa salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin abulil maratan ba'da marokaratan ba'da takarrah kulla sanatin istiqamatin ila yaumil qiyamah ma anturiyatana wa jama'atana wa talamidana wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli ala Allahumma arzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqudatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.